Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Anggota kami yaitu Naila Mesya Edwin, Fajar Insani, saya sendiri sebagai moderator, Arwana Bila, Zorina Konita, Parvez Atala, Anaka Ibrahim, dan Ahmad Reno. Materi yang akan kami jabarkan yaitu hubungan bisnis, keagenan, waralaba, joint venture, dan BOT. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Naila. Kepada Naila, saya persilakan. Terima kasih moderator. Satu pendahuluan. Pentingnya kepastian hukum dalam hubungan bisnis. Hubungan bisnis yang kuat memerlukan landasan hukum yang jelas untuk melindungi kepentingan semua pihak. Kepastian hukum meminimalkan risiko sengketa dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Tujuan materi ini adalah memahami 4 bentuk utama hubungan bisnis. Ada keagenan, waralaba, joint venture, dan BOT beserta karakteristik hukum, kelebihan, kekurangan, serta contoh penerapannya di lapangan. Next, 4 bentuk hubungan bisnis. Yang pertama yaitu ada keagenan. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan kuasa yang diberikan. Waralaba, penggunaan merek dan sistem bisnis berlisensi dan franchisor kepada franchise. Selanjutnya ada joint venture dan BOT. Joint venture yaitu kerjasama modal dan kontrol bersama, sedangkan BOT bangun, kelola, lalu serahkan proyek. Saya serahkan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Naila. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Arwah. Kepada Arwah, saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi keagenan atau agensi. Definisi dan konsep hukumnya. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan kuasa yang diberikan. Tanggung jawab atas hasil tindakan agen sepenuhnya menjawab beban prinsipal. Landasan hukum KUHP Perdata pasal 1313 dan pasal 1792 sampai 1819. Risiko utama dalam keagenan meliputi penyalahgunaan wewenang oleh agen dan potensi wan prestasi. Prinsipal harus memastikan perjanjian keagenan yang jelas dan pengawasan yang memadai untuk meminimalkan risiko tersebut. Nah, contoh keagenan di lapangan di sini kami mengambil ilustrasi praktik keagenan dalam bisnis nyata. Agen tiket pesawat. Nah, agen tiket pesawat seperti Mitra Traveloka bertindak untuk sebagai perantara penjual dan mendapatkan komisi tanpa kepemilikan tiket. Agen tidak memiliki tiket secara langsung, melainkan mewakili maskapai dalam transaksi. Model keagenan memungkinkan perluasan jangkauan pasar tanpa investasi besar. Prinsipal tetap bertanggung jawab atas produk, sementara agen fokus pada pemasaran dan penjualan. Keagenan, kelebihan dan kekurangannya, yang pertama itu memperluas pasar. Ini adalah kelebihannya itu jangkauan pasar lebih luas tanpa perlu membuka cabang baru, menghematkan investasi awal yang signifikan. Terus kekurangannya biaya rendah. Nah, kelebihannya juga ada biaya rendah. Biaya operasional minimalkan karena agen menanggung sebagian besar beban operasional harian. Terus risiko kekurangannya yaitu potensi penyalahgunaan wewenang oleh agen dan ancaman reputasi jika kinerja agen buruk. Sekian materi saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Arwah. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Zorina. Kepada Zorina, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya saya akan menjelaskan waralaba atau franchising. Definisi dan konsep dasar. Pemilik merek franchiser memberikan hak kepada franchise untuk menggunakan merek, sistem bisnis, dan standar operasional yang telah teruji. Franchise wajib mengikuti standar yang ditetapkan. Kewajiban franchise meliputi mengikuti prosedur operasional standar,
menjaga kualitas produk atau layanan, serta membayar biaya awal dan royalti berkala kepada franchisor sesuai perjanjian. Next. Berikutnya ada contoh waralaba di lapangan, seperti ST Indonesia sebagai model waralaba. ST Indonesia adalah contoh sukses waralaba lokal. Mitra menggunakan nama merek, sistem operasional, dan standar kualitas yang seragam dengan membayar biaya tertentu kepada franchisor. Keuntungan bagi franchise yaitu mendapat sistem bisnis teruji, pelatihan, dan dukungan pemasaran. Franchisor mendapat ekspansi cepat tanpa modal besar untuk setiap gerai baru. Next. Waralaba, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada ekspansi cepat. Franchisor dapat memperluas jaringan bisnis dengan cepat tanpa harus mengeluarkan modal besar untuk setiap cabang baru. Yang kedua ada sistem teruji. Franchise mendapatkan modal bisnis yang sudah terbukti berhasil, mengurangi risiko kegagalan usaha baru. Yang ketiga ada kekurangan utama, yaitu kebebasan inovasi. Franchise sangat terbatas dan wajib membayar royalti besar secara berkelanjutan kepada franchisor. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zorina. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Parves. Kepada Parves, saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang usaha patungan atau joint venture. Definisi dan konsep kerjasama bisnis. Kerjasama formal antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal, tenaga, dan keahlian untuk mencapai keuntungan bersama. Landasan hukum mengacu pada KUHP Perdata tentang persekutuan perdata. Risiko utama meliputi konflik pembagian keuntungan, perbedaan visi pengelolaan, serta potensi representasi. Diperlukan perjanjian tertulis yang jelas mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Next. Contoh joint venture di lapangan. Goto Group, penggabungan Gojek dan Tokopedia. Goto Group menggabungkan sumber daya dan modal dari Gojek dan Tokopedia untuk membentuk entitas baru di bidang teknologi dan marketplace di Indonesia. Merger ini menciptakan ekosistem digital terbesar di Indonesia, menggabungkan layanan transportasi, pembayaran digital, dan e-commerce dalam satu platform terintegrasi. Next. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, penggabungan modal dan teknologi. Menggabungkan sumber daya finansial dan keahlian teknis dari berbagai pihak untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat. Selanjutnya, pembagian risiko. Risiko proyek besar dibagi bersama sehingga beban finansial dan operasional tidak ditanggung satu pihak saja. Kekurangannya, rentan konflik manajemen antar pihak dan proses pembubaran yang kompleks secara hukum jika kerjasama berakhir. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Parves. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Anaka. Kepada Anaka, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai Build, Operate, Transfer atau BOT. Definisi dan konsep. Investor membangun dan mengelola proyek untuk jangka waktu tertentu. Setelah periode kontrak berakhir, investor mendapat keuntungan dari pengelolaan lalu menyerahkan aset kepada pemilik, biasanya pemerintah. Risiko utama, keterlambatan proyek, perselisihan pembagian keuntungan, dan masalah penyerahan aset. Model ini umum digunakan untuk proyek infrastruktur berskala besar seperti jalan tol, bandara, dan pembangkit listrik. Next. Selanjutnya itu ada contoh BOT di lapangan.
Pembangunan bandara internasional melalui kerjasama pemerintah dan swasta, di mana pihak swasta membangun, mengelola selama periode tertentu, lalu menyerahkan aset kepada pemerintah. Contoh nyatanya yaitu Bandara Internasional Kertajati dibangun dengan skema BOT. Investor swasta mendapat hak kelola sebelum akhirnya diserahkan ke negara. Next. Yang terakhir itu ada analisis keuntungan dan risiko dari model BOT. Yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa beban anggaran awal pemerintah, memanfaatkan keahlian swasta. Yang kedua itu ada investor menanggung risiko finansial tinggi karena modal besar di awal dengan pengembalian jangka panjang. Dan risikonya itu adalah potensi tarif layanan publik mahal untuk menutup biaya investasi dan operasional selama masa kelola. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai BOT. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naka. Materi selanjutnya yang akan dijabarkan oleh Ahmad Reno. Kepada Reno, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan perbedaan mendasar antara keempat bentuk hubungan bisnis. Yang pertama yaitu ada keagenan. Keagenan adalah representasi tanpa perpindahan dan agen bertindak atas nama prinsipal dan tidak memiliki hak atas produk dan atau jasa yang dipasarkan. Yang kedua yaitu waralaba, menjalankan bisnis dengan merek dan sistem orang lain. Yang ketiga ada joint venture, kepemilikan dan kontrol bersama entitas baru. Dua pihak atau lebih menggabungkan modal dan keahlian untuk tujuan bersama. Next. Kesimpulan dapat saya ambil dari kesimpulan dapat kami ambil dari ini adalah memahami karakteristik hukum untuk keputusan bisnis yang tepat, pemahaman mendalam tentang karakteristik hukum setiap bentuk hubungan bisnis sangat penting. Keagenan, waralaba, joint venture, dan BOT memiliki kerangka hukum yang berbeda. Pertimbangkan kelebihan dan risiko sebelum memilih model kerjasama. Contoh nyata seperti agen tiket, waralaba ST Indonesia, GoTo Group, dan proyek infrastruktur BOT dapat membantu penerapan konsep dalam bisnis nyata. Pilih model yang sesuai dengan tujuan dan kapasitas bisnis Anda. Baik, itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Reno dan teman-teman semua atas pemaparannya. Jadi kita bisa melihat bahwa setiap model bisnis memiliki kerangka hukum, risiko, dan keuntungannya masing-masing. Nah, bahwa setiap bentuk hubungan bisnis memiliki sistem kerjasama, karakteristik hukum, keuntungan, dan risiko yang berbeda. Agensi berfokus pada perwakilan penjualan, franchise, menggunakan merek dan sistem bisnis yang sudah ada. Joint venture menggabungkan modal serta sumber daya untuk usaha bersama. Sedangkan BOT itu sendiri digunakan dalam pembangunan dan pengelolaan proyek infrastruktur. Nah, pemahaman terhadap bentuk-bentuk hubungan bisnis ini sangat penting agar pelaku usaha dapat memilih model kerja sama yang sesuai dengan tujuan bisnisnya, meminimalkan risiko hukum dan menciptakan hubungan kerjasama yang paling menguntungkan. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf, kami undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.